Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, akademisi, dan praktisi, serta saudara-saudari semua. Selamat datang kembali di kanal ini, di mana hari ini kita akan membedah masa depan pintu gerbang ekonomi kita melalui lensa dekarbonisasi. Kami melihat fenomena ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah bentuk amanah, tanggung jawab, kita di muka bumi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Topik hari ini sangat krusial, yaitu tentang dekarbonisasi pelabuhan masa depan. Mengapa ini penting? Karena saat kita bicara tentang visi net zero 2050, pelabuhan adalah titik sentralnya. Kita melihat ke depan, pelabuhan yang futuristik, di mana efisiensi dan energi bersih tidak lagi menjadi opsi, melainkan pondasi. Kita akan membedah visi berkelanjutan ini berdasarkan literatur ilmiah internasional yang paling mutakhir. Pembahasan ini bersumber dari artikel yang berjudul Revisiting Port Decarbonization for Advancing a Sustainable Maritime Industry, karya Min dan rekan-rekannya, pada jurnal Sustainability. Ini adalah peta jalan dalam 30 tahun ke depan. Mari kita masuk ke urgensi mengapa kita harus berubah. Ada pertanyaan, apa sih yang sebenarnya mendorong dunia begitu terobsesi dengan pelabuhan hijau? Mari kita lihat datanya di halaman selanjutnya. Ada 3 alasan fundamental di sini. Pertama, secara global, lebih dari 80% volume perdagangan dunia bergerak melalui laut. Bayangkan, pelabuhan adalah jantung logistik, namun sayangnya selama ini jantung ini menjadi pusat konsumsi energi fosil yang sangat masif. Kedua, kita terikat oleh mandat internasional seperti Perjanjian Paris dan Strategi IMO 2023 yang mewajibkan industri maritim mencapai net zero. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, pelabuhan sedang mengalami evolusi peran. Pelabuhan bukan lagi sekadar tempat bongkar muat kargo, tapi bertransformasi menjadi energi hub masa depan. Secara etis, ini adalah upaya kita mengurangi jejak kotor di lautan, yang telah memberikan kita banyak manfaat. Lalu, seperti apa struktur dari pelabuhan tanpa emisi ini? Kita bedah anatominya sekarang. Rekan-rekan semua, perhatikan kerangka ekosistem ini. Kita tidak bisa bekerja secara sporadis. Di bagian inti, kita punya pengukuran atau langkah teknis seperti efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar alternatif. Namun, teknik saja tidak cukup tanpa pondasi atau aktivitas fasilitasi. Ini bicara soal tata kelola, SDM yang mumpuni, dan infrastruktur IT yang cerdas. Di puncaknya, ada kubah makro lingkungan. Faktor pestel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal, adalah angin yang akan mendorong atau justru menghambat transisi ini. Ini adalah desain sistemik, bukan sekadar instalasi panel surya. Pertanyaannya, siapa yang saat ini sedang memimpin perlombaan riset global ini? Jawabannya mungkin mengejutkan kita. Lihat lonjakan eksponensial ini, 50% publikasi ilmiah tentang dekarbonisasi pelabuhan muncul hanya dalam 3 tahun terakhir. Dunia sedang berlari. Tiongkok memimpin secara masif dengan 92 dokumen riset, disusul oleh AS dan negara-negara Skandinavia. Namun, ada poin kritis untuk kita di Indonesia, yaitu ada kesenjangan riset yang sangat minim di negara berkembang. Ini adalah blind spot. Sebagai praktisi dan akademisi, mari kita jangan hanya jadi konsumen teknologi, tapi jadilah produsen ilmu pengetahuan di area ini. Kita butuh riset yang kontekstual dengan karakteristik kepulauan kita. Sekarang, mari kita masuk ke strategi teknis yang lebih dalam di pilar pertama, yaitu strategi pemangkasan emisi. Ada 3 garis depan dalam pemangkasan emisi. Pertama, frontier terbaru, yaitu carbon capture. Kita menyerap CO2 langsung dari cerobong kapal. Kedua, perbaikan faktor emisi melalui pasokan daya radikal. Kita bicara soal cold ironing, yaitu di mana kapal saat bersandar tidak lagi menghidupkan mesin, tapi mencolok ke listrik darat, serta bahan bakar hijau seperti amonia dan hidrogen. Ketiga adalah reduksi konsumsi energi melalui optimasi operasional, seperti elektrifikasi alat berat pelabuhan, atau CHE, dan penggunaan dry port. Dalam perencanaan, efisiensi adalah bentuk penghormatan kita terhadap sumber daya alam. Strategi ini tidak akan jalan tanpa mesin penggeraknya. Mari kita lihat apa saja faktor pendukungnya. Dekarbonisasi adalah perpaduan antara teknologi dan manajemen. Kita butuh tata kelola yang cerdas, misalnya implementasi ISO 50001. Menariknya, riset menunjukkan pelatihan kru maritim saja bisa menekan emisi hingga 12,5%. Dari sisi infrastruktur,
kita harus membangun microgrids dan fasilitas ban kering bahan bakar alternatif. Secara digital, penggunaan digital twin dan IoT menjadi wajib untuk sinkronisasi operasional tanpa jeda. Dan jangan lupa Green Corridors, yaitu kolaborasi lintas negara untuk menciptakan rute pelayaran bebas emisi. Ini adalah kerja kolektif, sebuah ukhuwah profesional antar negara. Selanjutnya, apa yang membuat industri mau bergerak? Jawabannya ada di instrumen regulasi. Pemerintah punya 3 tingkat tekanan regulasi. Ada pemaksaan rendah yang sifatnya sukarela, seperti insentif pajak dan penghargaan lingkungan. Lalu pemaksaan menengah melalui intervensi pasar, seperti sistem perdagangan emisi atau carbon cap and trade. Terakhir, pemaksaan tinggi melalui mandat ketat, seperti penetapan Emission Control Area, atau ECA. Kapal yang tidak memenuhi standar hijau tidak boleh masuk pelabuhan. Oleh sebab itu, kita harus mampu meramu kombinasi instrumen ini agar industri tetap tumbuh, namun tetap patuh pada kaidah lingkungan. Dunia berubah, dan paradigma lama harus kita tinggalkan. Selanjutnya, mari kita bandingkan paradigma tradisional versus masa depan. Perhatikan pergeseran ini. Dulu kita hanya fokus pada terminal kontainer dan efisiensi konvensional seperti lampu LED. Di masa depan, fokus kita meluas ke terminal curah dan kargo umum. Teknologi frontier seperti pengiriman menggunakan drone, penangkapan karbon, hingga integrasi pajak karbon menjadi menu utama. Kita bergerak dari slow steaming menuju integrasi digital twins yang sepenuhnya otomatis. Ini adalah lompatan kuantum. Kita tidak hanya mengelola barang, kita sedang mengelola data dan energi secara bersamaan. Selanjutnya, visi akhirnya adalah menyatukan semua ini ke dalam sebuah sintesis global. Inilah visi besarnya, yaitu pelabuhan sebagai energi hub terintegrasi. Identitas pelabuhan bergeser dari konsumen energi fosil menjadi produsen dan distributor energi hijau. Bayangkan sebuah pelabuhan yang memiliki ladang angin dan surya sendiri, lalu mendistribusikan kelebihannya ke jaringan energi kota. Interkoneksi antara smart grid pelabuhan dengan jaringan nasional adalah mutlak. Konvergensi antara alat berat listrik, SDM unggul, dan kebijakan tepat akan melahirkan keunggulan ekonomi jangka panjang. Ini adalah bentuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sekarang, mari kita bawa pulang semua teori internasional ini ke tanah air kita, Indonesia. Untuk Indonesia, ditawarkan 3 strategi. Pertama, leapfrogging technology. Kita tidak perlu mengulangi kesalahan negara maju. Pelabuhan utama kita, yaitu Tanjung Priok, Perak, Belawan, Makassar, harus langsung melompat mengadopsi smart grid dan digital twin. Kedua, jadikan Nusantara sebagai epicentrum Green Corridors dunia. Manfaatkan jalur alki kita untuk menjadi pusat bunkering biofuel lokal atau amonia. Dan ketiga, kita harus agresif menarik pendanaan hijau global. Kita adalah negara maritim terbesar, yang secara kodrati, kita seharusnya menjadi pemimpin, bukan hanya penonton dalam revolusi hijau ini. Akhirnya, kita sampai pada penghujung paparan hari ini. Rekan-rekan sekalian, dekarbonisasi pelabuhan bukan hanya soal menyelamatkan lingkungan. Ini adalah strategi mutlak untuk memenangkan masa depan logistik global. Sebagai perencana, ingatlah bahwa setiap garis yang kita buat di peta rencana adalah amanah untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak kajian internasional ini. Jangan lupa untuk bagikan wawasan ini, dan subscribe untuk terus memperbarui pemahaman maritim kita. Sampai jumpa di inovasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.